setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan yang kita itu harus sadar bisa toleransi apa enggak. Oke. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Hari ini 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Dan dalam rangka Hari Ibu, saya menghadirkan narasumber khusus yang tayang di harinya para ibu. Narasumber yang satu ini adalah sosok seorang ibu yang hebat, pernah menjadi ibu tunggal dan pernah menikah lebih dari 2 kali, tapi saat ini sudah bisa mengobati luka hati bahkan berani untuk menikah lagi. Ibu yang satu ini atau seorang single fighter yang belum lama baru saja merilis novel Panggil Aku Mama. Siapa dia? Dia juga seorang komposer wanita di Indonesia loh, Mbak Tia Subiakto. Halo. Halo Mbak Kimi. Berhubungan dengan podcast Listen to Kimi FM ini, Mbak Tia, kita kan akan membicarakan atau ngebahas sosok single fighter yang sukses di bidangnya. Seperti yang tadi saya sudah bahas nih ya, listeners, kalau misalkan Mbak Tia adalah seorang bisa dibilang sosok mom dan juga sosok komposer yang berpengaruh, bisa dibilang satu-satunya komposer wanita di Indonesia yang sangat eksis gitu kan waktu itu. Awalnya gimana sih Mbak, dari dulu sampai akhirnya bisa menjadi seorang komposer? Itu passion ya Mbak Tia di bidang musik atau memang nggak sengaja kecemplung ke sana atau gimana? Oke, jadi waktu umur 3 tahun papaku, Pak Biakto, Pak Bi, ngeliat aku senang main elektro dan terus tiba-tiba mengasuh aku panggil gitu ya, ayo nyanyi gitu. Sedih gitu aku main dong gitu kan, main, tapi mainnya tuh main yang ngasal-ngasal gitu, maksudnya kayak yang wah I'm a musician gitu loh, rasanya tuh gitu. Terus Pak Bi ngerasa bahwa oh ini anak senangnya musik gitu. Pada waktu itu memang aku mengalami aku tuh nggak bisa baca Mbak. Aku juga nggak ngomong tuh juga nggak jelas gitu. Jadi kayak nggak bisa kan, memang kan untuk yang kemarin-kemarin, maksudnya kayak selain aku mungkin yang umur balita udah bisa ngomong jelas gitu, kayak mama aku mau susu, mama aku mau makan gitu. Nah aku nggak bisa, Speed delay gitu. Speak kayak delay speed gitu. delay gitu anak. Terus aku tuh kalau marah-marah aku tuh nyanyi. Oh ya? Marah-marah nyanyi potong bebek angsa. Oh gitu. Usia berapa waktu itu? Itu umur 3 sampai 5 tahun. Jadi aku memang cukup lama, speed delay-nya itu cukup lama. Nah, melihat itu gitu terus Pak Bim memutuskan untuk oke, aku dimasukin ke sekolah musik. Jadilah umur 3 tahun aku masuk Yamaha Musik Indonesia. Nah, di situ aku memang mengenal not balok gitu. Tapi ya memang jadi kalau ditanya di umur 3 sampai 5 tahun itu aku lebih biasa baca not balok daripada baca alfabet. Emang aneh sih. Terus udah gitu karena aku ada speed delay itu jadi mamaku juga concern gitu. Jadi mama itu masukin aku ke bina vokalia supaya aku juga ngomongnya itu juga bisa lancar lah gitu ya. Ternyata enggak, ngomongnya nggak lancar tapi begitu nyanyi jelas. Ya gitulah. Jadi dengan pengalaman begitu umur 3 tahun masuk sekolah musik, terus udah gitu umur 6 tahun akhirnya aku memang benar-benar passionate banget di musik gitu. Aku belajar piano klasik selama 7 tahun dan kemudian aku mulai berguru sama Om Abang ya, Bang Elva Sasyuri almarhum. Sempat berguru sama Mas Indra juga, Mas Indra Lesmana gitu. Nah, memang sih di antara perjalanan itu I have a dream. What's your dream? Oke, impianku adalah pada waktu itu aku ngelihat film E.T. Extraterrestrial yang jadi direkturnya Steven Spielberg. Iya. Terus terang aku suka banget sama filmnya. Itu kan emang benar-benar yang imajinasi tingkat tinggi gitu kan. Nah, suatu saat aku berkesempatan untuk nonton bareng sama papa mamaku sama adik-adik tentu ya, aku punya adik 2. Aku nonton behind the scene-nya. Terus aku melihat John Williams gitu, terus di depan orkes, terus di gitu depannya tuh ada layar gede gitu. Abis itu
lagi ngondak kan, wah ternyata ngondak skornya gitu, Mondok tuh apa? jadi konduktor Oh, untuk skor film itu scoringnya gitu ya. untuk scoring ya. Oke. Aku cuma bilang sama papa mama, "Pak, Ma, someday I'm gonna be like him." Gitu. Nah, memang jadi SD itu adalah pencanangan cita-cita aku menjadi penata musik film. Oke, berarti memang secara visualnya langsung dilihat karena nonton filmnya karya Steven Spielberg Iya, gitu ya. iya benar. Nah, cuman kan as time goes by, memang papaku sendiri bilang di era 90-an itu memang kebetulan dunia perfilman memang sedang mati suri ya. Terus udah gitu papaku bilang, "Tia, ngapain sih jadi penata musik film? Film tuh udah nggak ada sekarang adanya iklan." Dan memang kebetulan papaku itu memang punya agensi. Iya. So aku begitu lulus SMA dan memang sih aku tadinya udah mau ke Berkeley, kepengen ke Berkeley College of Music gitu, kepengen ngambil orchestration, mau ngambil film score gitu, yang sesuai sama cita-cita aja gitu. Maksudnya being specialized is meaningful for me gitu. Udah, terus tiba-tiba papaku, sini dia, kamu mau ke Berkeley ya, oke, kamu sekarang ada 2 pilihan, kata papaku. Wah, menarik tuh dikasih pilihan. Iya. Kamu mau ke Boston tapi ngabisin duit, atau kamu ikut papa tapi kamu dapat duit, dapat ilmu lagi. Ya kan berarti kan sebagai seorang anak ya secara anak SMA gitu. Aku cuman bilang, oh ya udah, berarti sama bokap gue kagak boleh nih. Manutlah daripada kualat gitu. Ya wis, akhirnya lulus SMA aku memulai karir aku sebagai jingle maker. Jadi kerjaannya adalah membuat jingle untuk iklan dan aku itu newbie abis gitu. Jadi pada waktu itu dengan secara posisi yang audio equipmentnya tidak seperti sekarang, tidak secanggih sekarang, tapi bener-bener pakai pita. Jadi kalau ke studio itu memang bener-bener bawa pita. Udah kan, terus yaudah kita rekaman gitu. Dan itu aku belum mengenal yang namanya ternyata di komputer itu bisa cut down. Jadi misalnya aku disuruh ngerjain musik 60 second dengan cut down, itu aku bikin 4 kali mbak. Jadi 60 second sendiri, 30 second sendiri, 15 second sendiri, 5 second sendiri, kayak gitu. Jadi di situ aku sangat belajar banyak. Aku tidak menyangka bahwa itu batu loncatan awal sih. Itu tahun berapa mbak? Tahun 97. Berarti itu lagi mulai si Citra Pariwara ini eksis di dunia periklanan ya mbak ya? Iya, kalau Citra Pariwara ya, sebenarnya sih udah agak lama ya, agak 90-an awal kalau itu kan. Kalau ini kan aku di umur 18 tahun waktu aku mulai. Berarti memang Mbak Tia awalnya karena diceburin oleh papa gitu kan? Iya, di situ kan? karena nggak boleh ke Boston itu sebenarnya. Yang jelas sih satu yang memorable gitu. Iya, memang di tahun 98 pada waktu itu memang kita on progress mengerjakan public service advertisement, dan memang waktu itu kita ngerekamnya sih sholawatan ya gitu, ya sholawat badar yang ternyata papaku itu memang lagi menggalakkan marketing PR. Kalau sekarang kan namanya activation ya, kalau zaman dulu tuh namanya marketing PR gitu. Nah terus papa bilang, oke Tia, sekarang papa kasih tantangan buat kamu. Apa Pak? Aku kasih tantangan kamu bikin orkes. Pokoknya 5 hari lagi kita latihan. Apa? Wah, berapa lagu nih gitu kan aku kayak gitu. Soal bilang udah enggak 5 sholawat aja gitu ya. Udah, akhirnya aku dibantu dengan 2 musisi senior yang sebenarnya aku tuh tidak punya pengetahuan sama sekali tentang orkestra. Bener-bener gak punya gitu. Makanya justru aku pengen belajar ini malah kecebur lagi gitu. 2 musisi senior, ada satu Mas Lunggo Suryo Putro, beliau adalah pemain trombon senior dan sekarang mengajar, dan satu lagi Iwan Wirats, which is Kang Iwan itu memang percussionist senior dan sepupu jauh aku. Gitu. Iya, jadi kita sama-sama ngebangun tuh sama-sama adikku ya, Dion Subiakto sama Sati Subiakto gitu. Ya udah, akhirnya TNT Orkestra kebentuk. Iya, dari situ.
Dulu kan kayaknya pernah ada program khusus juga ya yang komposernya adalah TNT Orchestra. Waktu itu program apa ya Mbak? Aku agak lupa deh. Sebenarnya banyak banget Banyak ya. ya. Cuman yang Pokoknya menjadi di TV gitu kan. Iya, karena tema kita kan macam-macam Mbak. Jadi Heeh. kita memang merayakan apa hari-hari besar Islam gitu ya. Kemudian merayakan hari-hari nasional gitu ya. Dengan konsep yang berbeda-beda tentu gitu. Tapi yang jelas yang waktu itu paling happening banget adalah TNT Orchestra itu adalah spesialis blocking station. Jadi semua station harus nayangin, nggak boleh nggak. Pada waktu itu begitu. Iya karena seingat aku pun waktu kecil di mana ada acara sih. Makanya kan aku bilang tadi kan it's so surprise sih, dulu kecil gue biasa ngeliat Mbak Tia di TV gitu mengarahkan sebagai komposer atau tadi ya apa sebutannya konduktor. Sekarang kan di depan aku gitu kan. Jadi gitu ya Mbak, semuanya memang seperti itu konsepnya. Iya. Jadi itu. Kemudian kalau nggak salah kita tuh menjalani 13 kali event gitu. 13 kali event. Nah, itu di situ milestone pertama aku lagi tahun 98 di usiaku 19 tahun. Aku konduktor perempuan termuda di Indonesia dan berjilbab pula gitu. Ya udah, akhirnya aku menjalani itu. Oke, this is my passion. Walaupun aku diomel-omelin musisi senior seorkes karena ini apaan nih, wilayah nadanya begini nih, wilayah nadanya begitu tuh. Ya, emang banyak juga yang udah meninggal. Tapi itu menjadi kenang-kenangan sih, dan itu menjadi spirit aku. Aku bilang, oke, suatu saat nanti aku akan bikin orkestrasi yang main bukan orang sini. Dan itu terjadi di 2013, Mbak. What's going on? Pada waktu itu aku sedang membantu Mas Hanung untuk mengerjakan musik film Soekarno. Dan Mas Hanung minta, oke, kali ini gue meminta live orkes, boleh nggak Ti? Oke, boleh. Dan akhirnya yang terpilih adalah Moskow. Jadi pada waktu itu aku merekam musik film Soekarno itu di Mosfilm Studio, yang ternyata aku juga baru tahu Mosfilm itu Hollywoodnya Eropa Timur. Dan seluruh Eropa Timur itu rekaman di situ. Nah, pada waktu itu pertama kalinya sih aku ke Moskow, aku datang ke studionya. Oh, ternyata begini studionya ya gitu. Dan menangis di depan orkes 48 piece karena komposisinya dimainin. Yang emang kira keren banget ya gitu. Maksudnya kayak ya alhamdulillah gitu. Oh ini mimpinya terwujud gitu. Dan aku suka banget sama waktu itu aku pakai Moscow Studio Symphony Orchestra. Aku seneng banget sampai aku sahabatan banget sama music kontraktornya sekarang. Gitu. Itu ngalirnya dari papa ya atau gimana? Maksudnya darah seni di musik atau suka akan itu apa dunia musik khususnya gitu? Oke, kebetulan memang kalau seni itu memang kedua belah pihak ya. Jadi dari pihak mamaku memang ada saudara yang percussionist juga, also percussionist, namanya Jalu Gatot Pradidina. Dia itu sepupunya mamaku, jadi aku manggil Wajalu. Memang sih Wajalu tuh pasti mainnya udah keliling dunia lah, dia main perkusi, pukul, jangan gitu, mana boleh nggak jadi pukul, jadi nada ya. Jadi nada, jadi perkusi gitu maksud. Wah, gue emang aneh. Tapi keren sih, maksudnya kayak yang memang beliau bener-bener sangat percussion banget. Dan memang sih akhirnya kan menurun semua lah mau nggak mau ya, maksudnya buahnya dia begitu, ya udah ponakannya juga pasti begitu gitu. Itu dari mamaku. Kalau dari papaku kebetulan memang kuat banget. Jadi kakek nenekku itu sempat jadi penyanyi seriosa di daerah Jawa Timur. Kemudian kakekku itu memang senang main piano dan juga ternyata main saksofon. Kemudian udahlah nikah, terus udah gitu punya anak 5 gitu, terus kebetulan satunya adalah papaku. Nah, kakekku juga senang melukis. Jadi itu ada kayak suatu bukan anekdot sih, tapi
suatu kayak bukan hukum karma juga sih, Apa tuh? tapi gift kali ya. Aha. Jadi setiap turunan laki-lakinya itu pasti bisa gambar. Oh ya, Kalau yang perempuan kalau nggak ke masak pasti ke musik. oke. Gitu. Nah memang adikku bisa gambar, papaku gambarnya jago dan memang pernah nerbitin komik gitu di tahun 70-an. Aku juga masih di blueprint waktu itu direncanain itu sama Allah. Belum Gitu. jadi ya. Nah, jadi kekuatan kenapa darah seni yang ngalir dari situ. Oh iya, dan juga anakku juga jago gambar. Jadi yang laki-laki itu udah pasti udah jago gambar gitu, yang memang secara keturunannya memang begitu. Berarti memang ini bisa dibilang turun menurun dari darah gitu ya. Biasanya kan ada yang secara nggak sengaja kecemplung dan dia secara otodidak mempelajari hal tersebut gitu. Banyak juga musisi yang justru sebenarnya orang tuanya punya darah seni gitu Mbak, tapi menolak itu. Akhirnya kan banyak juga tuh Mbak cerita yang nggak mau tuh orang tua punya anak musisi, lo mau makan apa jadi musisi, banyak juga cerita kayak gitu. Atau memang ya dia nggak punya darah seni atau musik sama sekali, tapi dengan tercemplung belajar otodidak. Kalau Mbak Tia memang turun menurun sampai sekarang ke anaknya juga seperti itu. Seru banget sih Mbak jadi apa? Iya, seperti itu. sebenarnya walaupun ya aku juga merasa bahwa aku memang sekolah musik gitu. Buat aku sekolah musik adalah basic. Jadi bisa membaca dan menulis not balok gitu. Tapi yang lain-lain aku juga otodidak, Mbak. Contohnya? Orkes itu otodidak. Orkes memang ini belum pernah sama sekali Mbak ini. Belum pernah. Seumur hidup tuh aku Oke. belum pernah. Nah, startnya tahun 98. Conducting. Aku memang jadi konduktor itu otodidak. Oh, beda ya Mbak ya untuk maksudnya menjadi konduktor gitu dengan kita main musik gitu. Atau Ya, gimana sih ya bedanya? memang sih maksudnya kayak gini. Untuk mengkompos terus udah itu mengaransemen dan mengorkestrasi satu lagu gitu, itu kan memang ada teori-teori sendiri ya Mbak ya. Nah secara alam aku melakukannya untuk untuk kayak oke, aku mau bikin ini, aku mau bikin ini, itu memang secara alamnya aja udah aku kayak yang ya udah pasti begini nih, jatuh nadanya begini nih, kayak gitu. Nah, tapi memang basicnya adalah sekolah musik yang aku harus hafal tangan nada, ya C mayor, kemudian 7 keras 7 mol, dan kemudian ada inversi, ada interval, ada macam-macam lah gitu. Dan baca dan menulisnya itu memang harus ajar juga gitu. Jadi berbekal itu dengan teori musik yang kuat, hajar berangkat gitu Mbak. Wah, gila ini. Masya Allah ya, maksudnya perjalanannya Mbak Tia juga ada yang memang dari mengalir secara darah seni pun juga dengan otodidak menjadi konduktor di komposer TNT Orkestra ini gitu. Iya betul. Itu berarti dari umur 19 ya tadi Mbak Tia cerita gitu kan. Iya, umur 19. 19 dan orang juga sekarang identik kalau lihat sosok Tia Subiakto adalah seorang komposer gitu kan. Ya. Tapi di tahun 2020 ini gitu kan, kenapa mendadak bikin novel? Ini kan satu hal yang baru lagi. Apakah seorang Tia Subiakto kayak ini gue bikin apa lagi ya atau apa ya gitu kayak sih, kayak gitu kayak sih. Iya, buat aku itu sebenarnya ya, aku tipe orang yang nggak bisa nggak kreatif. Aku tuh bukan tipe orang yang kaum rebahan. Oke, duduk diem ngopi dan di depan laptop, oke, itu memang sesuatu yang ya memang diem aja sih gue gitu kan. Tapi aku berpikir, jadi aku berpikir, oke, aku mau membuat sesuatu. Sebenarnya Mbak Kimi tepat banget gitu menanyakan ini karena papaku sendiri aja bingung. Tia, kamu tuh dari kecil aku speak delay, kagak bisa baca, tiba-tiba bikin buku, ada apa lah gitu kan. Ya udah, jadi di tahun lalu aku menikah dengan Mas Agil Syahriar. Jadi Mas Agil itu seorang sutradara yang dulunya beliau main di serial Aci, jadi Kak Amir lah. Jadi Amir. Ganteng sih kecilnya. Lo emang sekarang gak ganteng Mbak? Iya, ganteng sih tapi berumur. Nah terus dari situ
itu memang beliau ngejalanin lah sebagai seorang aktor gitu ya. Kalau Mbak Kimi pernah ngelihat film Lupus gitu ya, beliau main bersama Rian Hidayat almarhum beberapa seri lah, pokoknya jadi boy gitu. Nah setelah itu mungkin passion dia terhadap dunia film yang membuat dia di tahun 90 ketika memang iklan sedang dimulai, dia memulai dengan menjadi kru gulung kabel. Gulung kabel, kemudian jadi astrada bertahun-tahun, akhirnya dijeburin juga sama temennya jadi sutradara. Nah di tahun 2019 ini kita ternyata ketemu dan kita sama-sama menikah untuk ketiga kalinya. Oh, jadi sama-sama pernah gagal sebelumnya. Pernah gagal sebelumnya. Jadi kita benar-benar belajar banyak dari alur jalur hidup kita masing-masing, dan begitu nyatu gitu. Oh, ya udah kita bawa fun aja. Kebetulan Mas Agil juga orangnya kreatif sekali gitu. Begitu menikah, setiap malam kita memang punya waktu kreatif bersama berdua gitu. Karena kebetulan memang anak-anakku juga tinggalnya nggak sama aku. Anak-anakku tinggalnya kan di Pondok Labu sama mama. Karena anak-anakku merasa aku lebih nyaman tinggal di tempat di mana aku dibesarkan. Ya sudah. Kemudian anak-anaknya Mas Agil juga ikut ibunya masing-masing. Which is yang satu sudah menikah, ikut suami, yang satu masih sama bundanya gitu. Jadi kita tiap malam berdua aja gitu. Seru ya, jadi kayak pacaran lagi ya Mbak. Jadi kayak pacaran gitu. Terus tapi pacarannya tuh ya kayak yang Mas Agil menghasilkan sesuatu. Dan membuat aku sangat surprise. Mas Agil itu memang dia komposer juga. Dia tuh songwriter, tapi dia lebih ke songwriting lah gitu. Jadi lagu-lagunya itu banyak banget, dan ya kita selalu memanggilnya harta karun gitu. Sementara udah gitu dia sutradara gitu, top 5 divisi commercial director di Indonesia gitu. Lagu, oh iya aku bisa ngarang lagu gitu. Dia kasih petunjuk ke aku lah gitu, musik-musik segala macam. Oh gitu, oke deh gitu. Terus udah gitu suatu malam juga, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh memang lagi bikin konsep film gitu, dia bilang gitu. Oh gitu ya, gini deh, ini ada yang mau aku benerin, coba deh kamu ketik. Itu suatu malam. Nah terus aku ketik tapi pakai bahasa aku, dibilang pokoknya sesuai sama bahasa kamu aja. Coba kamu baca sesuai dengan persepsi kamu, interpretasi kamu terhadap cerita ini. Ya, udah dong, aku baca. Begitu aku baca dengan penghayatan, terus ya Mas Agil bilang, kamu tuh ternyata punya bakat nulis ya. Gitu. Oh iya. Nah, memang itu kan pengakuan suami, bukan pengakuan siapa nggak ngerti aku juga siapa yang mau mengakui gitu, biasanya suatu dialog gitu kan. Nah akhirnya aku sudah mulai memberanikan diri untuk menulis pada waktu itu. Memang seiring dengan berjalannya kegiatan regenerasi penata musik film Indonesia. Kebetulan aku yang mengajar juga, jadi ada satu program namanya Film Score Camp. Kemudian aku bikinlah gitu si skenario, aku bikin sendiri. Terus udah gitu jadilah film pendek yang diisi musiknya oleh murid-murid gitu. Nah berkaca dari situ, dan sementara Mas Agil juga belum pernah punya film pertama, first debutnya belum ada gitu. Ya udah aku bikin skenario di awal Januari minggu ketiga. Bikin skenario, terus udah gitu selama sebulan, terus sampai ada penukaran nama tokoh dan segala macam, sampai aku nulis di kereta. Jadi ya udah di Februari minggu kedua jadilah itu skenario. Terus tadinya itu judulnya panjang. Terus Mas Agil bilang, judul kepanjangan banget sih. Udah kita simpelin aja judulnya. Apa judulnya? Panggil Aku Mama. Oh oke. Ya udah. Akhirnya aku tulislah tuh Panggil Aku Mama. Kemudian setelah itu aku memberanikan diri. Ya, selama belasan tahun pasti aku bertemu dengan puluhan produser dari puluhan production house gitu. Jadi aku tawarin aja, Pak, skenario nih yang bikin saya Pak gitu. Ya ada yang apaan nih, cerita apaan nih, begini. Ada juga sutradara which is my best friend gitu yang bilang, Pak Citya nih kayak disertasi
gitu. Ada yang bilang begitu, terus ada yang macam-macam lah gitu. Memang sih aku begitu pas karena mungkin speed delay itu, jadi aku kayak segala macam semua hal itu harus perintil, harus detail. Even kayak note pun juga ya, kalau di musik kan juga kalau misalnya memang salah nulis salah semua gitu. Jadi memang harus perintil. Nah terus udah gitu tiba-tiba akhir Februari, ya itu lagi terjadi sih memang kayak yang nih boleh nggak om, aku ada ini nih, ada skenario nih, om mau nggak produksiin gitu. Ini tapi sutradaranya suamiku, ya udah kayak yang gitu-gitu. Dilalah akhir Februari WHO mengumumkan pandemi COVID-19. Oh ini berarti Februari tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Oke. Habis itu pusing dong kita ya. Udah ada plan ya Mbak ya. Aduh, udah gitu kan dunia perfilman itu memang dunia pertama yang paling berdampak. Terutama memang dunia perfilman Indonesia dan juga pariwisata, as we know it. Gitu. Betul. Jadi aku pikir ya udahlah, apa kita rubah aja formatnya gitu. Jadi skenario ke dari skenario ke novel, bener. Skenario ke novel. Habis itu di awal Maret aku akhirnya memberanikan diri nekat berjumpa dengan satu penulis indie namanya Mas Oksan. Mas Oksan ini aku kan nanya ya aku kan emang belum pernah ke penerbitan, gimana ya Mbak, wong dari bikin musik terus tiba-tiba disuruh nulis gitu, yang kayak aku harus kecebur juga ke dunia penerbitan, dunia literasi gitu ya. Sama sekali aku zero. Terus aku cerita sama Mas Oksan, aku tuh punya cerita ini segala macam sampai Mas Oksan bilang, oke sini coba Mbak aku lihat dong ceritanya gimana sih gitu. Begitu dia lihat ceritanya segala macam, iya mah Jerambai gitu, kalau orang Sunda mah Jerambai itu pasti bakal berderai-derai lah air mata gitu. Udah akhirnya diedit sama dia. Aku rubah dulu formatnya jadi novel, habis itu diedit sama beliau, sama Mas Oksan. Terus udah gitu aku minta tolong sepupuku Rusdi Fisher gitu. Ya Rusdi mau untuk bantu aku untuk cover desainnya. Iya itu bagus sih, yang itu bukan vector art kan, benar-benar tulis karya tangan. Memang karya tangan benar. Orang banyak yang nyangkain itu photoshoot. No, itu digambar. Dia bilang gitu, Mbak ini aku sayang loh sama Mbak. Ini kok posisi fotonya kok begini? Maaf Mbak, ini bukan foto, ini gambar. Wow, abis itu mereka amazed yang kayak yang langsung, aku penasaran dong, ya udahlah gitu, pesan lah gitu. Udah, terus itu aku berjuang nih Mbak, dari awal tahun. Terus aku tidak menyangka juga sih dengan kehadiran si Panggil Aku Mama ini. Aku berbicara bukan cuma novel ya Mbak, tapi maksudnya berbicara karena aku harus menghargai skenario yang sebagai ini ya, sebagai sebenarnya batu loncatan awal untuk tiba-tiba jadi novel gitu, dan tiba-tiba sudah bisa dibaca sama orang banyak gitu ya. Yang ini disebut aku alhamdulillah gitu, karena Panggil Aku Mama tiba-tiba aku diundang jadi dosen tamu 2 kali gitu. Yang ngomong ini sebenarnya bukan bidangnya juga gitu. Iya Mbak, kita mau ngundang Mbak ya gitu, karena Mbak Tia berhasil pivoting gitu. Ya kan setahu aku ya itu aku tahunya juga pivot itu memang awalnya dari adikku yang paling kecil Sati kan. Cong berarti lu pivot dong gitu kan. Terus gue cuma bilang, apaan sih, emang kita lagi main basket? terus gitu, bukan maksudnya itu gitu. Akhirnya aku dijelasin pivoting dalam bisnis tuh apa tuh Mbak. Siapa tahu juga belum ada yang ngerti nih sekarang lagi dengerin pivoting. Awalnya aku nggak ngerti dan akhirnya aku mengerti. Jadi pivoting itu misalnya gini, aku kan bergerak di bidang musik. Terus tiba-tiba karena suatu keadaan aku harus berubah bidang gitu. Jadi misalnya nih, memang di tahun ini, di pandemi ini kan memang banyak sekali yang pivoting. Aku menemukan satu produser ini karena memang berdampak juga. Ini produser iklan ya, produser televisi gitu ya, kan berdampak juga kan. Syuting kan ngumpul-ngumpul, terus udah gitu kita harus PSBB, menaati protokol kesehatan gitu kan. Jadi akhirnya ya mereka pivoting sendiri, jadi dari memproduksi film iklan jadi memproduksi makanan. Terus frozen food gitu.
Itu namanya pivoting. Nah, Oke. kebetulan aku juga, nah ini kan memang Januari kan memang belum ketahuan kita COVID apa segala macam, nggak ketahuan sebenarnya kan. Maksudnya kayak yang ya udah Indonesia masih aman-aman aja. Iya. Waktu tahun 2012 juga SARS juga kayaknya masih aman-aman aja kok gitu kan. SARS-nya yang minggir. Bukan kitanya yang tiba-tiba jatuh korban gitu. Nah, itu juga waktu pas nulis skenario itu juga aku juga nggak kepikiran akan berubah jadi novel dan ini untuk menghadapi pandemi apa segala macam, tuh nggak kepikiran. Bener-bener yang nggak sengaja gitu ya, menjalankan aja sesuai dengan apa yang dikasih sama Allah aja udah. Sampai ke puncaknya tanggal 30 Oktober kemarin ini juga sumpah aku nggak nyangka sama sekali gitu. Kenapa Mbak? Jadi di bulan Mei itu aku kan memang selalu bilang aku tidak mau berhenti sampai sini. Aku mau ada beberapa developing lagi, terus berkembang, terus kreatif walaupun kita benar-benar tinggal di rumah gitu. Oke, jadi pada waktu yang versi bahasa Indonesianya beredar, aku sempat menghubungi Bang Galih Sembiring. Bang Galih Sembiring itu adalah penerjemah Indonesia yang sempat masuk nominasi International Man Booker Prize. Itu waktu itu beliau juga menerjemahkan novelnya Mas Eka Kurniawan, judulnya kalau nggak salah Lelaki Harimau. Kalau di bahasa Inggrisnya dia Man Tiger gitu. Nah, singkat cerita, aku minta tolong sama Bang Galih, Bang tolong Bang, terjemahin dong Bang. Gitu. Udah diterjemahin dan dilalah di bulan Mei itu memang aku jadi mengenal satu penerbit yang berasal dari Texas, namanya Herd Publication. Ya memang mereka di Temple, Texas di USA. Kemudian ternyata mereka buka submission. Ya udah, aku bertanya, apakah Anda menerima submission di luar US? Oh iya, kami terima gitu. Ya udah, akhirnya aku ajukan ke mereka persyaratan yang memang mereka butuhkan segala macam, sampai dan berdoa juga sih Mbak, beneran deh. Aku doa, zikir, wirid, udah tahajud segala macam karena Amerika Mbak, maksudnya masuk submissionnya aja itu susah gitu. Masuk dan memang banyak penulis yang mengirim ke sana gitu. Sampai akhirnya di tanggal 30 Oktober itu aku di 28 29 30 lah. Tanggal 28 aku menerima draft kontrak. Oh ya? Dan aku di tanggal 30 aku menandatangani. Dan CEO-nya juga menandatangani. Ih, aku merinding, serius dengernya. Aku juga kaget juga dan dikasih jadi dikasih tempat di Insya Allah di tahun 2022. Oke, ini berarti untuk sekelas Amerika sudah mendekati sentralnya kan, sentralnya dunia tuh di sana, berarti dari Amerika nanti bisa mendunia dong Mbak, Insya Allah gitu kan? Ya Insya Allah, aku memang cuman menjalani apa yang aku, maksudnya kayak yang ya udah aku kepengen ini gitu, terus tiba-tiba dikasih jalannya gitu. Aku memang tidak akan meninggalkan musik, maksudnya untuk musik film it's still my passion. Tapi aku punya dunia baru yang asik juga loh. Jadi akhirnya aku sempat membuat grand design apa yang mau aku tulis, dan udah ketahuan sih aku akan stay menulis selama 10 tahun. Jadi udah ada perencanaannya. It's gonna be like 30 working title yang sudah direncanakan, fiksi dan non fiksi. Dan ini sekarang yang 3 sama 4, kalau nggak salah 3 atau 4 cerita itu lagi dalam penulisan. Aku juga lagi di Mas Oksan. Berarti ya ceritanya nulisnya jangan begini banget, kenapa sih? Tapi ya udah, nggak apa, kita belajar dari situ. Ya udah deh, gue rubah aja deh ya, boleh, oke, deal. Udah, akhirnya ada satu cerita yang memang sempat aku rubah dari perjalanan itu. Kalau misalnya lagi ada, tar dulu, kok aku ada ide ya, aku ingin cerita tentang ini, ya udah aku langsung ambil bolpen, aku yang tulis. Kalau misalnya lagi pakai handphone,
Nah, jadi ketahuan itu total 31 Wow. title Oke. yang ya akan aku, ya pokoknya itu adalah grand design aku selama 10 tahun ke depan. Ini untuk novel aja atau Fiksi nantinya? dan non fiksi. Ya maksudnya Jadi memang khusus novel karyanya Tia Subiakto nanti ke depannya atau gimana? nggak cuma novel. Jadi kan kalau novel itu pasti fiksi. Itu sudah pasti. Tapi Dan ada juga non-fiksinya yang adalah? non fiksi. Non fiksi itu berkaitan dengan bidang aku di musik film. Karena aku sangat sadar sekali bahwa I'm getting old. Kayak tadi aja Mbak Kimi bilang, gue sih tahun 98 gitu. Gue umur 19 tahun, buset. Tapi Sekarang gak kelihatan, Mbak. masa sih? Iya. Gitu. Dan memang sih sementara ini kan banyak banget ya musisi-musisi yang terus berkembang, musisi-musisi yang jauh lebih muda bahkan dari aku gitu. Jadi buat aku sendiri, loh ngapain aku ngelawan regenerasi? Kita dukung aja regenerasinya gitu. Kan kalau mendukung regenerasi penata musik film, lah ya kali aja mereka dapat project di luar gitu kan. Jadinya mereka bisa berkarya atas nama Indonesia, tapi untuk luar gitu. Nah, kenapa kita nggak dorong aja? Kenapa kita nggak dukung aja? Akhirnya aku membuat itu naskah untuk non fiksi tentang musik film. Dan ternyata di Indonesia memang belum ada yang menulis itu. Makanya ya bismillah ya, semoga ini bisa menjadi pionir untuk non fiksi. Amin. Tadi kan Mbak Tia bilang bahwa sudah pernah menikah 3 kali gitu. Nah, profesinya Mbak Tia sekarang ini pernah nggak sih mengganggu atau mungkin sebagai sosok perempuan gitu ya, kayak ada dapat social judgment bahwa ya kamu adalah seorang single mom dan gagal menikah? Apalagi dulu kan aku pernah dapat berita juga atau lihat bahwa Tia Subiakto pernah ya kacau lah hidupnya gitu kan, sampai akhirnya lepas hijab terus sekarang pakai hijab lagi gitu. Itu seperti apa sih? Di dunia yang abadi adalah perubahan. Aku sebagai manusia biasa pasti punya kekurangan banyak. Nggak pernah terpikirkan dalam hidup aku bahwa aku harus menjalani ini. Memang ada impian bahwa aku tuh kepengen loh seperti adikku misalnya, yang menikah sekali seumur hidup dengan suami yang sangat menyayangi dia dan yang sangat memanjakan dia dan juga mendukung. Aku ternyata tidak mengalami itu. Perjalanan hidup aku beda sendiri. Jadi waktu pas aku menikah yang kedua kalinya, oke, yang pertama kali lah aku juga, siapa sih yang tidak mengharapkan happily ever after seperti Cinderella gitu, atau seperti cerita fairy tales gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata aku harus menghadapi dengan realita kehidupan yang aku juga baru memahami bahwa setiap setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan yang kita itu harus sadar bisa toleransi apa enggak. Pada waktu umur 20 tahun aku mengalami pernikahan pertama. Itu beneran sumpah demi Allah kacau banget deh gitu. Makanya cuma bertahan 3,5 tahun. Dan akhirnya aku sempat bercerai. Dan ada satu peristiwa yang, sorry ya Mbak, aku gak bisa cerita, tapi membuat aku emosional gitu loh, kayak udah jatuh ketimpa tangga pula, ibarat katanya begitu, yang I can't accept this. Terus ya udah, kalau misalnya memang ada peristiwa, maksudnya aku gak pakai hijab segala macam, biarkan itu menjadi pelajaran bagi aku terutama juga pelajaran bagi semuanya, bahwa jangan pernah melakukan sesuatu tapi nggak dipikir dulu, gitu. Terus terang di setelah bercerai itu aku benar-benar kembali ke titik nol, Mbak. Sangat kembali ke titik nol, dimana aku punya anak 2. Pada waktu itu kan anakku yang perempuan juga belum lahir, bayi merah, tapi memang bapaknya nggak nungguin lahiran. Jadi ya aku ngelahirin sendiri aja gitu.
Ya, tapi aku percaya gitu, walaupun sebegitunya gitu hidupku, tapi aku percaya hidup harus jalan terus. Oke. Karena hidup itu berjalan maju, nggak berjalan mundur. Mm. Hidup itu harus berjalan maju demi aku dan anak-anak gitu. Walaupun aku memang sebagai perempuan gitu juga merasa bahwa memang kita nggak bisa sih nggak ada pasangan karena kita perempuan. Terus bagaimana caranya kita benar-benar yang dijagain gitu, tapi ternyata aku selalu menemukan laki-laki yang salah gitu. Pernikahan kedua, that's very miserable buat aku ya. Selama 9 tahun aku nggak tahu apakah aku buying time atau aku cuman berusaha bertahan aja nih, atau aku emosional aja gitu. Sampai akhirnya tahun 2018 aku resmi bercerai dan 2019 aku menikah dengan Mas Akil. Pernikahan pertama di 20 tahun, pernikahan kedua di 30 tahun, di umur 30, dan pernikahan ketiga di umur 40 tahun. Tidak mudah, Mbak. Terutama kalau sudah menikah berkali-kali gitu. Yang pasti dipikir dulu sih, maksudnya yang oke, di sana aksinya begini, reaksinya gue kudu emosional apa kagak ya gitu kan. Terus kayak yang gue worth it gak ya kalau gue marah, atau gue bilangin aja nih ya gitu. Jadi kayak semua perasaan yang mestinya keluar itu aku harus pikir dulu gitu. Jadi kematangannya itu malah melalui pernikahan yang gagal gitu. Oke, berarti memang nggak ada hidup yang sempurna juga kan, justru harus gagal dulu sampai akhirnya bisa belajar dengan sendirinya. Betul. Dan satu hal lagi, Mbak, nobody's perfect. Yang perfect itu cuma Allah. Udah, itu aja. Jadi kayak aku selalu punya prinsip yang lebih di kita itu punya Allah, yang kurang itu punya kita. Kita harus sering-sering introspeksi diri. Itu introspeksi diri dalam segala hal, baik pun itu karir, hobi, hubungan keluarga maupun hubungan asmara gitu. Dan juga hubungan kepada Allah. Itu sih yang menjadi prinsip aku sekarang. Terima kasih ya buat kamu yang sudah menyimak Listen to Kimi FM with Tia Subiakto. Hari ini memang spesial banget di Hari Ibu. Mudah-mudahan sesi 1 yang ditutup oleh Mbak Tia Subiakto ini bisa menjadi salah satu poin dan juga bisa bermanfaat untuk kami yang sedang mendengarkan. Kita ketemu lagi mudah-mudahan tahun depan ada Listen to Kimi FM sesi 2. Intinya apapun yang sedang kamu rasakan, jangan lupa bersyukur dan juga tetap fighting untuk apa yang kamu tuju. Oke, kalau gitu thank you. Bye.